Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Hujah episode 11. Ini adalah satu program yang kita create untuk melakukan kajian-kajian secara kritis terhadap berbagai narasi yang mempermasalahkan, memprovokasi akidah-akidah keagamaan, khususnya akidah Islam. Kita hari ini mulai aktif kembali setelah liburan panjang dari Idul Fitri atau berlebaran, karena kru produksi juga cuti lebaran itu, dan baru hari ini kita masuk kembali untuk bisa melakukan memproduksi kajian-kajian, khususnya hari ini adalah terkait dengan program Hujah. Sahabat sekalian, di episode kali ini kita akan mengangkat satu tema lagi yang berbeda, yaitu terkait dengan pelarangan memakan babi. Itu muncul di dalam Al-Quran dan kemudian menjadi kontroversi yang panjang sesungguhnya kajian terkait dengan diharamkannya babi ini. Yang menarik, di akhir-akhir ini muncul satu kajian-kajian yang dilakukan cenderung secara liberal dan kemudian memunculkan kontroversi-kontroversi yang perlu dikritisi. Maka kita kali ini akan mengambil dari satu channel, yaitu channelnya Ade Armando, di mana dia dikenal sebagai salah seorang yang melakukan banyak pengkritisan terhadap masalah-masalah termasuk keagamaan, dan cenderung pemahamannya itu adalah dalam sudut pandang yang liberal. Lebih menarik lagi, yang menjadi tamu atau narasumber dari Ade Armando ini adalah Kumaila Hakimah, yang di episode sebelumnya kita juga sudah melakukan sejumlah pengkritisan. Dikarenakan meskipun Kumaila Hakimah ini memiliki background dari pesantren, kemudian dia belajarnya, kuliahnya adalah di jurusan tafsir Al-Quran dan hadis, tetapi sangat dikenal ungkapan-ungkapannya, narasi-narasinya cenderung bersifat atau dilakukan dalam sudut pandang yang lebih liberal dibandingkan dengan apa yang sudah dilakukan kajian-kajiannya oleh para ilmuwan, ulama-ulama Islam yang sebelumnya. Tentu saja ini adalah kajian yang sangat menarik, dan mari kita dengarkan apa yang dikemukakan oleh kedua orang ini, baik Ade Armando maupun Kumaila Hakimah, terkait dengan pelarangan babi itu oleh agama Islam. Mela menyebut bahwa babi yang disebut di dalam Al-Quran itu bukanlah babi seperti yang kita kenal sekarang. Lebih tepatnya nggak tahu, karena mereka pakai kata itu ya. Apa namanya? Khinzir. Khinzir. Ya itu ngikutin dari Torah aja. Oke. Nabi Muhammad dan para sahabat nggak tahu khinzir itu kayak gimana. Nabi Muhammad dan para sahabat nggak tahu. Iya. Khinzir itu seperti apa? Karena itu kan nyadur Taurat. Jadi banyak hukum, banyak kisah syariat di Quran itu yang mirip kayak Taurat. Perjanjian Lama, ya. Oke. Anda mau bilang bahwa di masa itu di tanah Arab tidak ada khinzir? Pas zaman Nabi nggak ada. Ada catatan arkeologisnya kok. Ya, jadi saya ulang ya. Jadi tidak ada khinzir itu, tapi ada ayatnya. Ya. Oke. Yang menurut Mela adalah apalah, diambil atau disadur atau dipinjam dari Taurat. Sahabat sekalian, kalau kita dengarkan dialog mereka, itu memunculkan beberapa kesimpulan. Sebuah narasi yang kemudian memicu agar kita melakukan kajian kritis terhadap ungkapan-ungkapan itu. Karena Ade Armando bertanya kepada Kumaila, dan Kumaila memberikan sudut pandangnya yang memberikan kesimpulan atau bisa dipersepsi secara salah oleh orang-orang yang mendengarkan. Di antaranya yang pertama, dikatakan bahwa pelarangan tentang babi di dalam Al-Quran itu menyadur dari ayat-ayat atau informasi yang ada di dalam Taurat, atau yang juga dikenal sebagai Perjanjian Lama di dalam agama Kristen. Yang kedua, dikatakan oleh Kumaila di sana bahwa kata khinzir itu sesungguhnya tidak dipahami oleh Nabi dan para sahabat. Bahkan mereka tidak tahu katanya, atau beliau-beliau, Nabi dan para sahabat itu tidak tahu sebetulnya khinzir itu seperti apa.
Karena ini hanya disadur begitu saja, kemudian dimasukkan ke dalam atau sebagai ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Ade Armando menegaskan, jadi di tanah suci waktu itu, di tanah haram, apakah memang tidak ada khinzir, tetapi turun ayat-ayat terkait dengan khinzir atau babi itu. Sahabat sekalian, tentu saja ini adalah narasi yang sangat menarik dan perlu dilakukan pengkritisan. Karena jika ini tidak dikritisi, bisa menimbulkan salah persepsi yang kemana-mana dan sangat mendasar. Terutama ketika dia mengatakan bahwa istilah khinzir itu sebetulnya awalnya tidak dikenal di dalam khasanah bahasa Arab atau bahkan oleh Al-Quran. Dan kemudian dikatakan Al-Quran itu sesungguhnya menyadur saja dari Taurat. Ini kalau tidak kita kritisi, maka akan muncul persepsi, dan itu juga disampaikan oleh Ade Armando sebagai sebuah persepsi atau kesimpulan dia atas penjelasan dari Kumailah Hakimah itu, bahwa jadi khinzir itu nggak ada di zaman Nabi. Nabi tidak tahu soal khinzir dan hanya mengutip, menyadur apa yang dikatakan oleh Taurat dan kemudian dimasukkan sebagai bagian dari syariat Islam yang dicantumkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sahabat sekalian, maka kita harus melakukan penelusuran-penelusuran terkait dengan kesimpulan yang semacam ini. Yang pertama terkait dengan istilah yang dipakai oleh Al-Quran. Apakah sama dengan yang dipakai oleh Taurat? Karena dikatakan di situ bahwa Al-Quran menyadur, mengutip dari Taurat. Termasuk ada banyak cerita-cerita, kisah-kisah, dongeng-dongeng yang itu katanya sama dengan apa yang disampaikan oleh Taurat atau Perjanjian Lama. Nah, tentu panjang kalau kita lebarkan istilah-istilah yang ada di dalam kedua kitab ini. Tetapi terkait dengan babi atau yang di dalam Al-Quran disebut sebagai khinzir itu sesungguhnya memiliki istilah yang berbeda dengan yang disebutkan oleh Taurat. Di dalam Taurat, dalam bahasa Ibraninya disebut sebagai khazir. Tetapi di dalam Al-Quran disebut sebagai khinzir. Seakan-akan mirip. Tetapi kalau kita cermati di dalam bahasa Arab maupun di dalam bahasa Ibrani itu, perubahan satu huruf saja itu memiliki makna yang sangat jauh berbeda. Jadi, dari dua istilah ini kita sebetulnya tidak bisa secara spekulatif mengatakan bahwa istilah yang di dalam Al-Quran khinzir itu berasal dari kitab Taurat itu, yang dia menyebutnya sebagai khazir. Tetapi di situ kita perlu mendapatkan penjelasan lebih jauh terkait dengan narasi yang muncul di channel itu. Ketika dilanjutkan bahwa Nabi dan para sahabat sesungguhnya tidak mengenal apa yang disebut sebagai khinzir itu. Beliau-beliau itu tidak tahu. Jadi poinnya, kata Kumailah, bahwa pelarangan memakan babi yang menggunakan istilah khinzir itu dicomot begitu saja, disadur begitu saja, dikutip begitu saja tanpa Nabi mempunyai kefahaman terhadap apa itu khinzir. Tentu saja ini sangat tidak masuk akal, sangat tidak logis ketika dikatakan bahwa Nabi yang menyampaikan pelarangan terkait dengan tidak boleh memakan daging babi atau khinzir itu dikatakan beliau tidak paham apa itu khinzir. Sangat aneh karena kalau itu sampai terjadi, maka Nabi akan gelagapan ketika ditanya oleh para sahabatnya atau umatnya pada waktu itu. Bayangkan, Nabi melarang makan daging khinzir. Terus ditanya oleh sahabatnya, loh khinzir itu apa? Kemudian Nabi mengatakan, aku tidak tahu khinzir itu apa. Tentu saja ini sebuah logika yang sangat tidak masuk akal. Tidak bisa diterima. Apalagi kemudian ketika kita cross-check dalam sejarah arkeologis yang dikatakan oleh Kumailah sebagai banyak kok catatan arkeologisnya. Maka kita menemukan data-data ribuan tahun sebelum turunnya Al-Quran
sebetulnya babi dalam konteks sebagai binatang yang kemudian disebut sebagai khinzir di dalam Al-Quran itu dilarang, ribuan tahun sebelumnya sesungguhnya babi ini sudah ada di kawasan Timur Tengah. Maka disebutlah dalam data-data arkeologis itu, di kawasan Mesopotamia itu adalah hewan yang sudah didomestikasi ribuan tahun yang lalu, sekitar 8 ribuan tahun yang lalu, itu sudah didomestikasi. Memang asalnya babi itu adalah hewan dari hutan atau binatang hutan, binatang liar di hutan yang didomestikasi itu artinya diternakkan. Diternakkan di kawasan Mesopotamia dan kemudian menyebar termasuk ke kawasan-kawasan misalnya Mesir. Itu digambarkan ribuan tahun sebelumnya setelah berkembang atau didomestikasi di kawasan Mesopotamia itu bergeser di kawasan Mesir, dan sampai sekarang di Mesir itu memang ada kawasan-kawasan yang lazim menjadikan babi itu sebagai bagian dari makanannya. Karena memang pelarangan untuk mengkonsumsi babi itu kan hanya ada di kalangan penganut Yahudi, Kristen, dan kemudian Islam. Tetapi di luar itu sesungguhnya babi itu dijadikan sebagai sumber konsumsi protein hewani. Dan itu ditemukan di kawasan Afrika bagian utara, di Mesopotamia, bahkan kemudian di sekitar bagian utara Jazirah Arabia, di kawasan Syam kalau dalam sejarah Islam, seperti di Jordan, di Suria, di Irak, dan sebagainya. Itu di sana ditemukan bahwa binatang-binatang ini sesungguhnya sudah lazim sejak ribuan tahun sebelum turunnya agama Islam yang diwahyukan melalui Al-Quran Al-Karim. Maka ketika di situ disimpulkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak mengenal binatang yang disebut sebagai khinzir, itu sangat tidak masuk akal. Tidak ditemukan logikanya, benang merahnya bahwa beliau tidak paham apa yang dimaksudkan dengan khinzir itu. Meskipun catatan tertulis di kawasan Jazirah Arabia, khususnya di kalangan bangsa Quraisy, di mana Nabi berada, memang tidak ditemukan catatan-catatan terkait dengan khinzir itu secara tertulis yang diwariskan kepada kita. Tetapi Nabi adalah pedagang yang jangkauan perdagangannya, perjalanannya, rihlah untuk melakukan perniagaan itu sampai ke kawasan Syam itu. Sehingga dipastikan bahwa beliau tahu apa yang disebut sebagai khinzir. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ketika wahyu itu turun, disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, tentu saja Nabi tahu apa isi atau yang dimaksudkan dengan istilah khinzir itu. Karena ketika tidak tahu, maka menjadi sangat tidak masuk akal. Karena Nabi pasti akan gelagapan ketika ditanya, kok melarang khinzir? Khinzir itu apa? Jadi sampai di sini terjadi jumping logika yang disimpulkan oleh narasumber di dalam video tersebut. Bahwa pelarangan terhadap konsumsi khinzir itu sesungguhnya hanya mengutip begitu saja dari Taurat, dan kemudian Nabi, para sahabat tidak tahu sesungguhnya apa itu khinzir karena di kawasan Jazirah Arabia, khususnya di kawasan kota suci Mekah dan Madinah, menurut mereka tidak ditemukan catatan-catatan terkait dengan itu. Ya, jadi ini adalah sebuah jumping logika yang perlu dikritisi. Dan yang kedua, ketika kita mengambil kesimpulan yang jumping konklusi itu, bahwa Nabi itu mengutip begitu saja dari Taurat, maka sesungguhnya itu bertabrakan sendiri dengan data-data ayat yang ada di dalam kitab Taurat maupun kitab Al-Quran. Kita tidak bisa menyebut secara general bahwa kesamaan cerita yang ada di kitab Taurat dengan Al-Quran, atau sebaliknya Al-Quran dengan Taurat, itu berarti Al-Quran ini adalah kutipan, saduran dari kitab sebelumnya. Karena dengan sangat jelas, satu, Al-Quran membantah itu. Bahwa Al-Quran ini bukanlah saduran, bukanlah apalagi kutipan dari kitab-kitab sebelumnya. Justru yang dilakukan oleh Al-Quran adalah mengkritisi berita-berita yang dulu disampaikan atau yang sebelumnya disampaikan di dalam kitab Taurat dan kitab Injil.
Jadi Anda akan melihat di situ bahwa kesamaan cerita itu hanya kesamaan pada objeknya. Tetapi pesan yang ada di dalam ayat-ayat yang kelihatannya bicara tentang hal yang sama, itu sama sekali berbeda. Dalam banyak hal terkait dengan ketuhanan, Al-Quran justru mengkritisi kitab Injil yang dijadikan pegangan oleh Kristen. Ceritanya sama tentang ketuhanan, tentang Nabi Isa, tetapi sama sekali berbeda pesannya. Tentang keajaibannya atau mukjizatnya, tentang kisah Musa, tentang Fir'aun, tentang segala macam. Banyak memang kisah yang sama, bahkan syariat-syariat yang kelihatannya sama pada objeknya, tetapi berbeda pesan dan tujuan dari disampaikannya wahyu terkait dengan objek yang sama itu. Termasuk terkait dengan khinzir ini. Kalau kita baca di dalam Taurat dengan Al-Quran, itu sama sekali berbeda pesan yang disampaikan di sana. Sama-sama dilarang, tetapi penjelasannya ternyata berbeda. Mari kita baca misalnya di dalam kitab Imamat, ya, Perjanjian Lama, pasal 11 ayat 7, dan Ulangan, pasal 14 ayat 8. Yang mengatakan bahwa pelarangan terhadap makan babi itu dikarenakan dia adalah binatang yang berkuku genap dan tidak memamah biak. Sedangkan di Al-Quran itu dijelaskan di dalam sejumlah ayat, di antaranya surat Al-An'am ayat 145 berikut ini. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fiskon uhilla li ghairillahi bih faman iturra ghaira baghiw wala adil fa inna rabbaka ghafurur rahim. Katakanlah, tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang-orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu pengampun lagi maha penyayang. Sahabat sekalian, dari ayat ini kita mendapatkan beberapa informasi penting. Yang pertama, bahwa pelarangan itu sesungguhnya adalah berupa wahyu, bukan Nabi mengutip dari kitab-kitab yang sebelumnya. Yang kedua, kalau di kitab Imamat dan Ulangan dikatakan bahwa pelarangan itu dikarenakan babi itu berkuku terbelah atau berkuku genap, tetapi tidak memamah biak. Tetapi di dalam Al-Quran diberikan argumentasi yang berbeda, bahwa pelarangan itu dikarenakan bangkai, darah, daging babi itu disebut sebagai rijesun, yang kemudian diterjemahkan sebagai kotor. Tetapi kalau kita lihat di ayat-ayat yang berbeda, kata rijesun itu memiliki makna yang lebih luas dari sekedar kotor secara fisikal. Najis misalnya, ya itu masuk di dalam kata rijesun. Tetapi lebih luas lagi makna dari kata rijesun itu, selain kotor, itu lebih bermakna dia ini memberikan kemudorotan, kerugian yang lebih besar kepada manusia atau orang-orang yang menjalankan melakukan hal itu. Bahkan digambarkan sebagai perbuatan yang keji, artinya menganiaya, merugikan diri sendiri, dan seterusnya. Jadi ada poin yang berbeda antara apa yang diargumentasikan atau diinformasikan oleh Taurat dengan Al-Quran. Tetapi poin penting di dalam kesempatan yang pendek ini, saya cuma ingin menggarisbawahi bahwa pelarangan atau kisah dongeng syariat yang ada di dalam Al-Quran itu bukan berupa kutipan saduran dari kitab-kitab yang sebelumnya. Secara istilah berbeda, secara tujuan penekanannya dan seterusnya, itu memiliki perbedaan yang sangat signifikan, bahkan seringkali berbalikan. Al-Quran justru meluruskan,
apa yang diinformasikan oleh kitab-kitab sebelumnya, termasuk yang ada di dalam kitab Taurat itu. Kita cukupkan sampai di sini, sahabat sekalian. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Salam.